Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Putu Puspa Trisnawati dengan NIM P071340180077. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal karya tulis ilmiah. Adapun judul penelitian saya adalah gambaran status protein urin pada ibu hamil trimester 3 di Puskesmas 2 Jembrana. Adapun latar belakang dari penelitian saya, bahwa proteinuria merupakan salah satu gejala dari preeklamsia, di mana memang batas protein urin pada ibu hamil sesuai dengan usia kehamilan yaitu trimester 1 dan 2, 5 mg per dl, dan trimester 3, 15 mg per dl, di mana memang protein urin itu meningkat pada usia kehamilan trimester ketiga atau sekitar 28-40 minggu. Tentang kasus preeklamsia dan proteinuria pada ibu hamil, karena memang proteinuria itu sendiri adalah merupakan salah satu gejala dari preeklamsia, maka tentunya data kasus preeklamsia sangat penting. Menurut WHO tahun 2012, angka kejadian preeklamsia berkisar antara 0,51% hingga 38,4%. Dan menurut laporan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, menyebutkan penyebab kematian ibu yang tinggi, yaitu preeklamsia sebanyak 27,1%. Dan data yang diperoleh dari buku registrasi kesehatan ibu dan anak di Puskesmas 2 Jembrana tahun 2019, terjadi kasus proteinuria sebanyak 18 kasus yang didominasi oleh ibu hamil trimester ketiga dan preeklamsia sebanyak 5 kasus. Menurut data-data yang sudah disajikan kembali, bahwa memang preeklamsia itu sangat tinggi baik di dunia maupun di Indonesia. Dan salah satu cara agar preeklamsia tidak tinggi yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan protein urin pada ibu hamil, terutama pada ibu hamil trimester ketiga, untuk mengetahui fungsi ginjal saat kehamilan maupun untuk mengidentifikasi adanya preeklamsia. Karena jika preeklamsia tidak ditangani secara baik dengan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan lainnya, maka akan mengakibatkan komplikasi terhadap janin maupun ibu. Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang tersebut, bagaimanakah gambaran status protein urin ibu hamil trimester ketiga di Puskesmas 2 Jembrana? Lalu, adapun tujuan penelitian saya adalah tujuan umumnya untuk mengetahui gambaran status protein urin ibu hamil trimester ketiga yang berusia 20-35 tahun di Puskesmas 2 Jembrana sebagai screening awal untuk mencegah terjadinya preeklamsia pada ibu hamil. Adapun tujuan khususnya yang pertama, untuk mengetahui frekuensi ibu hamil trimester ketiga yang mempunyai status protein urin negatif berdasarkan kriteria usia ibu di Puskesmas 2 Jembrana. Lalu yang kedua, untuk mengetahui frekuensi ibu hamil trimester ketiga yang mempunyai status protein urin positif 1 berdasarkan kriteria usia ibu di Puskesmas 2 Jembrana. Lalu untuk mengetahui frekuensi ibu hamil trimester ketiga yang mempunyai status protein urin positif 2 berdasarkan kriteria usia ibu di Puskesmas 2 Jembrana. Lalu yang keempat, untuk mengetahui frekuensi ibu hamil trimester kedua yang mempunyai status protein urin positif 3 berdasarkan kriteria usia ibu di Puskesmas 2 Jembrana. Lalu yang keempat, untuk mengetahui frekuensi ibu hamil trimester ketiga yang mempunyai status protein urin positif 4 berdasarkan kriteria usia di Puskesmas 2 Jembrana. Adapun manfaat penelitian yang saya lakukan, yaitu manfaat teoritisnya untuk menambah ilmu pengetahuan sebagai dasar penelitian selanjutnya terkait dengan penelitian gambaran status protein urin pada ibu hamil. Lalu manfaat praktisnya di mana menambah informasi bagi ibu hamil tentang bahayanya protein di dalam urin yang merupakan salah satu gejala dari preeklamsia. Lalu yang kedua, sebagai sumber informasi kepada ibu hamil akan pentingnya pemeriksaan rutin khususnya protein urin sehingga dapat menghindari terjadinya preeklamsia yang membahayakan ibu hamil. Lalu yang ketiga, dipergunakan untuk penelitian lebih lanjut. Adapun tujuan pustaka yang saya cantumkan di dalam proposal karya tulis ilmiah ini yaitu sebuah pertama tentang kehamilan, membahas tentang penelitian kehamilan, fisiologis kehamilan, perubahan fisiologis kehamilan pada sistem urinaria, dan pemeriksaan kehamilan. Di mana memang saat kehamilan, ibu hamil itu sering mengalami perubahan fisiologis pada sistem urinaria, terutama pada ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Lalu, biasanya saat mengalami perubahan fisiologis, maka akan terjadi gangguan kehamilan. Nah, gangguan kehamilan di sini dapat dicegah dengan melakukan pemeriksaan kehamilan, baik pemeriksaan umum maupun pemeriksaan laboratorium khususnya protein urin. Lalu untuk sebab protein sendiri, saya membahas tentang pengertian protein dan metabolisme protein, di mana memang protein di dalam urin itu disebabkan
oleh adanya sisa-sisa dari metabolisme protein di dalam tubuh. Lalu yang ketiga, sub ketiga saya menjelaskan tentang sistem urinaria, di mana di sini berisikan pengertian sistem urinaria, struktur sistem urinaria, mekanisme pembentukan urin dan gangguan-gangguan sistem urinaria, di mana memang saat ibu hamil mengalami perubahan fisiologis pada sistem urinaria, maka tentunya akan menyebabkan gangguan sistem urinaria, yaitu salah satunya adalah protein urin atau proteinuria. Lalu ada preeklamsia yang membahas tentang definisi dan epidemiologi, patofisiologi dan diagnosis, di mana memang preeklamsia di sini selain protein urin memang ada diagnosis seperti tekanan darah atau hipertensi dan trombositopenia. Lalu untuk proteinuria sendiri itu adalah jika batas proteinnya lebih dari 300 mg. Lalu untuk data yang saya dapatkan dari Opitasari dan kawan-kawan tahun 2013 bahwa memang ibu hamil yang memiliki pendidikan rendah itu akan cenderung mengalami preeklamsia atau beresiko tinggi mengalami preeklamsia. Lalu untuk kerangka konsepnya, di sini gangguan kehamilan trimester ketiga disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal, di mana faktor internal itu disebabkan oleh tekanan darah, usia kehamilan, usia ibu, dan status protein urin. Dan faktor eksternalnya adalah pemeriksaan kehamilan, status ekonomi, dan pendidikan, di mana memang faktor internal seperti tekanan darah dan proteinuria itu merupakan salah satu gejala dari preeklamsia. Dan untuk usia ibu memang preeklamsia sendiri terjadi antara usia ibu 20-35 tahun. Dan untuk faktor eksternalnya sendiri memang jarang atau rutinnya ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan itu akan memberitahu apakah terjadi gangguan kehamilan atau tidak. Jadi jika ibu jarang melakukan pemeriksaan, maka tentunya gangguan kehamilan tersebut akan terjadi. Salah satunya adalah gangguan preeklamsia. Lalu ada status ekonomi, di mana status ekonomi sendiri, jika ibu hamil memiliki status ekonomi yang rendah, tentunya akan jarang melakukan pemeriksaan kehamilan karena tidak mempunyai biaya ataupun tidak mempunyai BPJS. Lalu pendidikan di sini yang dimaksud adalah menurut penelitian yang saya dapatkan, jika ibu hamil itu yang berpendidikan rendah itu akan cenderung beresiko tinggi mengalami preeklamsia. Jadi memang gangguan kehamilan trimester ketiga yang dimaksud di sini adalah preeklamsia sendiri merupakan salah satu penyakit pada gangguan kehamilan yang masih tinggi baik di dunia maupun di Indonesia, dan salah satunya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal ini. Lalu untuk variabel yang saya teliti itu adalah yang memiliki garis putus-putus, yaitu usia kehamilan, ibu hamil trimester ketiga, usia ibu 20-35 tahun, dan status protein urin. Variabel penelitian yang saya amati di sini adalah status protein urin pada ibu hamil trimester ketiga. Definisi operasionalnya di sini itu adalah variabel proteinuria, ibu hamil, usia ibu, dan usia kehamilan. Di mana proteinuria sendiri di sini adalah kadar protein yang di dalam urin tinggi akibat penurunan fungsi ginjal. Ini merupakan interpretasinya, dan cara pengukurannya dengan metode tarik celup. Skalanya adalah ordinal. Lalu ibu hamil sendiri itu saya mengambil subjek ibu hamil dengan cara pengukuran observasi dan skala nominal. Lalu untuk usia ibu, saya mengambil penelitian rentang 20-35 tahun dengan cara pengukuran observasi dan skala rasio. Dan untuk usia kehamilan di sini adalah trimester ketiga, yaitu 28-40 minggu dengan cara pengukuran observasi dan skala rasio. Baik, jenis penelitian yang saya lakukan itu adalah penelitian deskriptif. Jadi penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang mendeskripsikan gambaran status protein urin pada ibu hamil trimester ketiga di Puskesmas 2 Jembrana. Adapun alur penelitiannya, yaitu yang pertama membuat proposal tentang gambaran status protein urin pada ibu hamil trimester ketiga di Puskesmas 2 Jembrana, lalu melakukan survei ke Puskesmas 2 Jembrana untuk mengurus surat penelitian dan mengumpulkan data pemeriksaan protein urin serta mengolah data tabulasi dan analisis data. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan. Adapun tempat penelitiannya yaitu dilaksanakan di Puskesmas 2 Jembrana, waktunya pada bulan Februari hingga Maret 2021. Populasinya sendiri itu adalah ibu hamil trimester ketiga yang sudah melakukan pemeriksaan protein urin di Puskesmas 2 Jembrana, Kabupaten Jembrana. Lalu untuk sampel penelitiannya sendiri adalah pasien ibu hamil trimester ketiga dengan rentang usia 20-35 tahun yang telah melakukan pemeriksaan protein urin di Puskesmas 2 Jembrana dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampel. Jadi besar sampelnya
Adapun besar sampelnya, saya menggunakan rumus dari Mustaroh 2018, yaitu N sama dengan N besar per 1 ditambah N besar dikali D kuadrat, di mana N kecil sendiri itu adalah perkiraan besar sampel, N besar yaitu adalah besar populasi, dan D kuadrat adalah tingkat kesalahan dalam penelitian. Lalu di sini besar populasinya adalah 50 orang, di mana dijumlahkan menjadi 44 sampel. Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang saya gunakan adalah data sekunder dari Puskesmas 2 Jemberana, yaitu hasil pemeriksaan protein urin Ibu hamil trimester ketiga. Teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama melakukan observasi awal, pengambilan data sekunder protein urin, dan analisis data dengan statistik deskriptif. Adapun instrumen pengumpulan datanya itu ada alat tulis untuk cetak hasil penelitian, surat izin pengambilan data sekunder, kamera yang untuk mendokumentasikan proses penelitian dari awal hingga akhir, lalu ada alat bahan dan proses pemeriksaannya, alat bahannya ada tempat penampungan urin, label, tisu, dan strip urin. Lalu prosedur kerjanya yaitu menyiapkan alat dan bahan, urin pasien ditampung di dalam wadah, urin dihomogenkan, lalu dicelupkan strip urin pada sampel, dihilangkan kelebihan urin lalu dibiarkan beberapa menit dan dibaca hasilnya dengan mencocokkan pada strip urin. Lalu ada interpretasinya bahwa negatif itu tidak terjadi perubahan warna, positif 1 pada kertas indikator menunjukkan warna hijau, positif 2 pada kertas indikator menunjukkan warna hijau tua, positif 3 pada kertas indikator menunjukkan warna biru, dan positif 4 menunjukkan kertas indikator warna biru tua. Pengolahan datanya itu dalam bentuk tabel dan dibahas secara naratif. Analisis datanya itu dalam skala ordinal dengan menyatakan negatif, positif 1, positif 2, positif 3, dan positif 4. Adapun etika penelitian ini adalah menggunakan prinsip manfaat, prinsip menghormati martabat manusia, dan prinsip keadilan atau justice. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.